kita sudah menggunakan jalan PJU. Nah, ini bisa dicontoh, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur ini. Percontohannya saya lihat adalah Kutai Kertanegara sangat bagus, penerangannya sangat memadai. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan listrik 3T sudah, insya Allah kita akan carikan solusi. Kita ada beberapa untuk solar cell yang kita berikan agar di sana bisa mendapatkan, pertama adalah jaringan internet, yang kedua listriknya bisa bermanfaat untuk masyarakat kita. Kepada Wakil Bupati Makam Hulu tadi saya sudah sampaikan pelayanan dasar, sekolah kita mitigasi sama-sama. Nanti mana kalau SMA, SMK dan SLB memang adalah tugas dari pemerintah provinsi, tapi tentunya ada Ibu Hetipa di sini tentunya bisa memberikan support itu, termasuk vokasi guru-gurunya maupun juga dosen-dosennya. Berkaitan dengan konektivitas sudah, ekonomi lokal kita sama-sama nanti UMKM, mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama. Saya minta nanti di sini tolong dihadirkan UMKM-nya kalau Menteri UMKM nanti tiba. Terutama 10 kabupaten kota ini tolong di-prepare mana-mana UMKM-nya, nanti saya minta secara khusus agar Menteri UMKM datang ke Kalimantan Timur. Kemarin saya komunikasi dengan beliau ada di NTT sekarang. Nah, ini mohon ini kepada teman-teman semuanya. Jembatan Long Bagun seberang sudah 150 miliar memang anggarannya. Ini sudah dibantu dengan Tujuan Mulia Makmur, Tujuan Mulia TMM, Tujuan Mulia Makmur itu akan membangunkan. Saya sudah negosiasi di situ. Dan itu diinisiatif dengan Pak Hasim. Saya datang dengan Pak Hasim, beliau membantu kita, dan kemarin saya juga berkomunikasi dengan beliau sangat mensupport untuk Kalimantan Timur. Mungkin harusnya kemarin peresmian groundbreaking, tapi karena mungkin beliaunya sibuk, tertunda untuk datang ke Kalimantan Timur untuk meresmikan Tujuan Mulia Makmur untuk pembangkit listrik tenaga air yang ada di Makam Hulu. Tapi rencana dia dari Samarinda saja karena ke sana belum memadai akses jalannya. Jadi sabar ya. Kalau saya tidak salah tanggal 23 Mei. Nah, saya dengan Pak Wakil Gubernur di sini bersama-sama menyambut beliau di sini. Insya Allah. Sabar bos, sabar. Kita bekerja Pak, kita bekerja. Cuma memang kami bekerja jarang terliput, jarang disampaikan dengan media sosial karena kami lebih banyak bekerjanya ketimbang dengan kontennya. Tapi kalau memang dibutuhkan kontennya agar masyarakat bisa melihat, nggak apa-apa juga. Nanti karena kita sibuk sekali. Berikutnya berkaitan dengan program kegiatan peningkatan SDM, terutama untuk usulan dari PPU ini SMA 8. Saya berkali-kali di PPU menanyakan sama dengan Pak Bupati, kurang sekolah enggak? Dia bilang enggak. Ternyata di sini muncul, di sini ada 8. Bahkan semalam saya masih ketemu dengan Pak Bupati jam 11 malam untuk membahas tentang Penajam Pasir Utara, terutama untuk pelabuhan. Saya bilang pelabuhan jangan di situ lagi, geser pelabuhannya agar kita bisa menikmati indahnya Balikpapan dengan refinery terbesar di Indonesia. Saya minta digeser untuk di Nenang dan Nipa-Nipa itu dekat rumah jabatan Pak Bupati, untuk dipindahkan pelabuhan, aksesnya dan sebagainya, termasuk untuk akses logistik, ikannya, berasnya, telurnya untuk suplai Balikpapan. Karena dari situ hanya 3,8 kilometer atau lebih kurang sekitar 2 nautical mil laut. Jadi dari Semayang nyebrang ke situ 5 menit. Kalau sekarang jauh ke belakang sana. Jadi ini perhatian, Pak, monggo Pak. Selamat jalan Pak, salam dengan Pak Menteri. Tolong menjadi perhatian Pak. Berikutnya tadi rehabilitasi dan ruang kelas baru menjadi perhatian. Mohon Pak Bapeda, ini kalau yang namanya sekolah Pak, kami sangat konsentrasi karena yang mampu memutuskan rantai kemiskinan dan kemunduran kita ini adalah pendidikan. Kalau ruang kelasnya aja nggak ada, gimana kita mau didik anak-anak kita ini? Jadi ini tolong menjadi perhatian. Berikutnya adalah rumah tidak layak huni. Nanti dihitung berapa jumlahnya, kami geser nanti ke sana, kita minta bantuan teman-teman DPR RI. Biasanya itu ada di Komisi Banggar, di Badan Anggaran, bukan komisi. Yang kedua adalah di Komisi 5. Ini biasanya ada di Badan Anggaran, ada juga di Komisi 6. Karena di situ ada BUMN, terutama PP itu, perumahan itu. Berikutnya adalah infrastruktur jembatan. Nanti kita pikirkan Pak jembatan Riko-nya Pak ya.
Kita sama-sama, saya sudah bicara dengan Pak Bupati semalam. Irigasi ini kewenangan daripada pemerintah kabupaten kota dan pemerintah pusat ini untuk irigasinya. Berikutnya spam. Air ya kita upayakan nanti ini bagaimana termasuk abrasinya. Nanti kita beres-beres di sana di PPU. PPU kemarin ada Pak Bupati waktu kita menjemput Pak Hasim acara halal bihalal di Desa Maridan. Alhamdulillah harusnya PPU dan Balikpapan sudah selesai berurusan dengan air. Karena waduk yang dibangun yang lokasinya berdekatan dengan ibu kota Nusantara tapi masuk di dalam wilayah Kalimantan Timur itu sudah beroperasi 3,5 kubik kaki per detik apa per menit begitu. 3,5 bukan liter ya, tapi kubik kaki. Itu akan mengalir ke Balikpapan dan juga ke Penajam Pasir Utara. Harusnya air bersih sudah bisa mulai kita benahin. Begitu juga dengan Bontang. Bontang itu Indominco hanya tinggal waktu kita untuk meresmikan untuk spamnya, spam untuk warga di Kota Bontang dan di Kutai Timur. Termasuk Kutai Timur juga di Sangkulirang. Ini juga sudah berjalan berkaitan untuk Maloi di sana untuk spamnya. Jadi mudah-mudahan mohon doanya semuanya kita bekerja bersama-sama, kita sinergi membangun Kalimantan Timur ini. Berkaitan dengan usulan tadi Kutai Timur ada 22 saya mencatat di sini. Terutama juga sama ini Kutim, rehabilitasi ruang kelas. Terus unit sekolah baru. Saya catat benar di sini listrik. Termasuk juga jalan ruas. Jalan ruas ini provinsi untuk ditingkatkan. Jangan ditingkatkan Pak, kita benahin aja nanti picing-picing yang belum dapat akses jalan kita bangun lagi Pak. Supaya dari pesisir mulai dari Berau sampai 500 km sampai Samarinda semuanya bisa dilalui dengan jalan provinsi. Kita lewatnya lewat pesisir nanti insya Allah Pak.